Sebelumnya, video itu terinspirasi dari Marco Bucci sama Proko dan beberapa yang kupelajari dari buku. Jadi untuk pembahasan sekarang bakal berfokus sama fundamental bayangan. Kalau kamu coba mulai mewarnai, hal yang sering kamu lihat adalah cahaya dan bayangan. Namun video ini akan membahas di bayangan dan cara cahaya itu berinteraksi sama bayangan. Oke, secara garis besar bayangan itu adalah area gelap di mana cahaya dihalangi oleh benda. Karena benda itu bakal ada dua jenis bayangan yang tercipta. Satu bagian bendanya yaitu form shadow dan satunya bagian yang jatuh di permukaan dan juga bisa jatuh di permukaan benda lainnya yang namanya cast shadow. Apa artinya? Nanti ku jelasin. Tapi yang istimewa dari bayangan itu selain menunjukkan area gelap, bayangan juga bisa jadi ilusi untuk bentuk dan juga tekstur. Misalnya kamu lihat kain dan kamu beri sumber cahaya dari kanan. Bakal ada area terang yang terlihat menonjol dan area gelap yang terlihat menjorok ke dalam. Dan pola gelap terangnya itu bakal berulang-ulang. Sehingga dari informasi itu aja kamu bisa tahu kalau oke, ini tuh kayaknya bergelombang. Atau bentuk yang lebih kompleks lagi, di kepala yang menghadap ke depan dengan sumber cahaya yang masih sama dari kanan. Kamu tuh bisa melihat bagian dari hidung, atas mata, dahi, dan sama pipi akan punya bagian yang gelap dan terangnya. Yang artinya bagian itu bukan bidang datar, tapi bentuk yang menjorok ataupun menonjol. Sehingga cahaya akan terhalang karena bentuk dari bendanya. Jadi sebelum kamu nentuin peletakan bayangan, aku saran untuk tahu dulu bentuk bendanya itu seperti apa. Sehingga kamu bisa sadar memilih benda dan juga bayangan, itu kamu tahu bayangan akan ada di mana dan bayangan akan menjadi seperti apa. Haluskah, kasarkah, ataupun yang lainnya. Tapi ya kalau style dari kalian bukan realis, itu masih bisa dipertimbangin sih. Selain itu, apa yang kubilang tadi, ada bayangan yang bisa merubah tekstur dari benda dengan cara manfaatin tepian bayangan. Misal ketika bendamu tuh memiliki bulu yang sangat banyak. Jadi kamu tuh cuma perlu gambar helaian per helaian di tepian bayangan. Bukan kamu gambar secara keseluruhan dari awal sampai akhir helaian per helaian. Dengan garis yang di tepian bayangan, kamu bisa menciptakan ilusi dari gambarmu itu memiliki bulu yang sangat banyak atau berbulu. Dan cara ini bisa kamu lakuin untuk memperlihatkan hal yang sama seperti kondisi tadi. Kalau bendamu itu punya banyak daun, seperti yang aku bilang tadi, kamu tuh nggak terlalu perlu bikin daun satu persatu, terus kamu coloring juga satu persatu. Kamu tuh bisa manfaatin tepian garis bayangan untuk memperlihatkan kalau keseluruhan benda yang kamu gambar itu memiliki daun. Nah, cara itu juga bisa kamu lihat di beberapa gambar orang lain, seperti gambar yang memiliki pohon tapi pohonnya berada di sangat jauh di background, bukan di foreground, kamu tuh akan melihat kalau bentuk dari bendanya itu enggak terlalu detail. Jadi dengan cara ini kamu bisa manfaatin untuk ngebuat kesan tekstur di bendanya dan cara ini juga bakal lebih mudah dibuat dibandingkan kamu dari awal itu gambar satu persatu. Nah, kamu udah tahu tuh kalau bayangan itu bukan cuma area gelap, tapi juga bisa mempertegas dari bentuk benda dan juga bisa membuat tekstur di benda kamu. Kalau gitu, sekarang masuk ke bagian bayangan dan juga cahaya. Banyak yang aku lihat kalau orang yang baru mulai menggambar, mereka menganggap kalau bayangan itu cuma satu. Dan walaupun mereka tahu ada pantulan cahaya, tapi cahaya yang mereka pakai itu cuma tap-tap air brush. Kalau alasannya untuk selesainya cepet, nggak terlalu masalah sih. Yang penting kamu udah tahu dulu kenapa ada bayangan yang memiliki value yang lebih tinggi dibandingkan bayangan yang tergelap. Jadi bayangan itu kan ada dua jenis, form shadow dan cast shadow. Tapi kedua jenis bayangan ini ada pecahannya lagi. Seperti yang kubilang di awal, form shadow itu kan artinya bayangan yang hanya ada di benda. Nah, bagian form shadow itu ada terminator. Kalau dilihat di benda ada tepian bayangan yang mau itu halus ataupun tajam. Yang penting kalau untuk berfungsi memisahkan antara bayangan dan cahaya disebut dengan terminator. Oke, itu dulu tuh tentang Terminator. Setelah dari bagian Terminator bakal ada area yang sangat gelap, di mana area ini tempat di mana cahaya langsung atau sumber cahaya itu tidak bisa menyinari di bagian itu. Area ini disebut dengan core shadow. Jadi, karena cahaya langsung tidak menyinari di bagian core shadow akan menjadi tempat paling gelap di bagian form shadow. Jadi untuk urutannya di bagian form shadow itu ada terminator, baru ke
core shadow. Nah, tapi kalau kita lihat di dunia nyata bukan cuma bayangan yang ada di benda aja yang kelihatan, tapi ada bayangan yang jatuh juga. Adanya bayangan ini tuh karena benda menghalangi sumber cahaya, sehingga bentuk dari benda akan jatuh di permukaan bayangan. Nah, bayangan ini sesuai dengan namanya adalah bayangan jatuh, atau bahasa Inggrisnya itu cast shadow. Cukup banyak yang keliru di cast shadow, beberapa orang mikir kalau cast shadow itu cuma bayangan yang gelap aja. Tapi sebenarnya untuk banyak kondisi, cast shadow tuh bisa jadi peran penting buat ngebentuk gambar untuk punya kedalaman pada bendanya. Jadi kalau biasanya kamu buat cast shadow itu cuma satu bayangan gelap, kalau dengan kondisi dua benda yang saling berdekatan, itu agak kurang kalau kamu tuh cuma gambar cast shadow itu cuma satu bagian aja. Seharusnya ada bayangan yang sedikit turun value-nya. Maksudnya kayak gimana? Kalau kamu lihat di benda, antara lantai dan juga bendanya akan ada bayangan di celah-celah yang hampir mendekati warna hitam. Nama efek ini adalah ambient occlusion. Nah, cara kamu nentuin ambient occlusion di gambaran kamu tuh bisa kamu tentuin di celah-celah benda yang saling berdempetan. Itu kenapa kalau satu benda yang saling menjauh, artinya hubungan mereka nggak baik. Ambient occlusionnya nggak ada karena semua dari bagian benda itu sudah terkena cahaya. Dan ketika dua benda itu saling berdekatan lagi, ada bagian cahaya yang sangat sulit untuk ada di sana. Sehingga akan menciptakan bayangan yang hampir mendekati hitam. Kalau dilihat di dunia nyata, kamu tuh bisa langsung lihat saja di bagian jarimu, dekatin dengan jari yang lainnya, kamu kan bisa melihat di tengah dari jarimu akan ada area yang sangat gelap, yang hampir mendekati warna hitam. Nah, celah gelap itu namanya ambient occlusion. Jadi manfaatnya ke gambaran kamu tuh akan lebih nyiptain 3D dalam bentuk benda yang kamu buat di ambient occlusion-nya. Dan juga itu bakal lebih nyatu dengan gambaran yang sedikit realis, kayak gambaran reverse misalnya. Jadi itu dia pentingnya ambient occlusion di gambaran kamu sendiri, yang membuat gambaran kamu lebih nyatu dengan background. Nah, kembali ke cast shadow, seperti penjelasan di awal, iya bentuk dari benda akan jatuh di cast shadow. Tapi bayangan yang jatuh itu bukan bentuk benda secara sudut pandang yang kamu lihat. Tapi yang ada di cast shadow itu bentuk benda dari sudut pandang sumber cahaya. Maksudnya gimana? Apa yang dilihat dari sumber cahaya itu yang akan jadi bentuk dari cast shadow-nya. Kayak kepala manusia atau kain, kamu tuh harus bisa melihat dari sudut pandang si sumber cahaya. Misal kayak kepala yang menghadap ke depan dan bagian dari sumber cahaya berada di kanan. Yang kamu lihat di bagian depan itu nggak akan langsung jadi bayangan jatuhnya. Yang jadi bayangan jatuh, kamu harus melihat dari sumber cahaya yang ada dari kanan. Karena sumber cahaya dari kanan akan melihat bentuk muka yang menghadap ke samping, maka yang akan ada di bayangan jatuh adalah muka yang tampak samping. Mulai nyadar gak polanya? Misal, aku contohin lagi nih. Ada benda yang ditutupi kain, terus cahaya dari bagian kiri. Bayangan kain yang jatuh adalah bayangan yang dilihat dari sumber cahaya yang sebelah kiri. Jadi bayangan jatuhnya bakal seperti ini, bukan jadi seperti ini. Nah, itu dia sedikit dari apa yang kamu bisa perbaiki dari cast shadow. Nah, tadi kan udah tahu dibahas tentang bagaimana bayangan itu bisa merubah bentuk dan juga bagaimana bayangan itu berpengaruh dalam gambar kamu. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam cahaya. Kenapa ada cahaya di pembahasan video bayangan? Karena warna dan cahaya itu juga bisa mempengaruhi bayangan yang kamu buat. Dan pengaruh cahaya ini bisa menjawab pertanyaan, kenapa karakterku nggak mau nyatu dengan background? Terlepas dari perspektif, karakter yang nggak nyatu dengan background bisa disebabkan karena cahaya dan warna. Kamu pasti tahu kan kalau cahaya itu bisa memantul, dan kamu juga pasti tahu kalau langit itu bisa memberikan cahaya ke objek. Nah, cahaya pantulan dan cahaya dari alam ini disebut dengan ambient light. Jadi ketika kamu menggambar bayangan, ambient light inilah yang akan merubah dari bayangan kamu. Misal bola berada di atas tanah di siang hari tanpa awan. Bayangan yang dihasilkan ada warna biru dari langit dan juga warna coklat terang dari tanah. Sehingga ngebuat bendanya memiliki keterhubungan dengan lingkungan. Dan karena itu juga bakal ngebuat benda yang kamu gambar bakal nyatu dengan backgroundnya.
Disclaimer untuk value dari ambient light itu sendiri enggak sampai seterang dari bagian benda yang terkena dari sumber cahaya langsung. Kenapa? Karena cahaya itu akan berkurang intensitasnya seiring banyaknya pantulan yang ada. Oke, itu soal benda yang berada di siang hari. Namun terkhusus di hari yang mendung, bayangan yang dari form shadow dan cast shadow akan sedikit berubah drastis atau bahkan sampai nggak kelihatan. Namun pengecualian untuk ambient occlusion karena cahaya sangat sulit ke sana, jadi walaupun mendung akan tetap jadi bayangan tergelap. Cuma bayangan seperti Terminator, Core Shadow, dan juga Cast Shadow akan susah untuk dilihat dari hari yang mendung. Kenapa bisa begitu? Karena cahaya yang mendung itu adalah cahaya diffus dengan memiliki ukuran yang sangat besar sampai cahaya bisa mengenai seluruh bagian benda yang menyebabkan semua bagian bayangan akan kemungkinan hilang dan menyisakan ambient occlusion aja. Cahaya dari awan ini akan menyebabkan warna kalian lebih desaturation. Jadi kalau kamu pengen bikin cuaca di hari yang mendung, semua warna yang ada di gambaran kamu akan mendekati warna netral. Ya walaupun itu sedikit ya, bukan secara murni netral. Nah, ketika kamu menggabungkan semua dari form shadow, cast shadow, dan ambient light, gambar kamu akan jadi lebih menyatu dengan background. Nah, itu dari pengenalan dulu tentang apa saja yang ada di bayangan. Aku harap ketika kalian menggambar nanti, kalian tuh jadi tahu, oh di sini ada cahaya ya dari ambient light. Oh, di sini ada occlusion shadow karena dua benda ini saling berdekatan. Atau oh di sini ada bayangannya jadi samar karena lagi mendung. Aku harap kalian tuh bukan cuma menggambar karena memang seperti itu caranya, tapi juga tahu kenapa menggambarnya harus seperti itu. Nanti di beberapa video ke depan akan aku jelasin masing-masing istilah dari bayangan itu. Sudah dalam pembuatan jadi enggak akan selama dari video yang ini. Jadi tunggu saja. Semoga. Adios.